Assalamualaikum sahabat, salam sukses untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Kiki di channelnya Si Kumis. Oke sahabat, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman lagi ya mengenai pemijahan ikan lele alami anti gagal. Nah, kenapa di sini saya bilang anti gagal? Karena pemijahannya itu kalau menurut saya terbilang mudah ya. Dan saya juga di sini bisa pastikan bahwa pemijahannya itu pasti bisa berhasil ya sahabat, dalam artian indukannya itu bisa bertelur semua dan telurnya pun bisa menetas semua. Dan di sini juga saya bisa pastikan bahwa setelah telur menetas jadi larva, itu larva tidak akan mati setelah menetas. Jadi video ini sangat cocok buat sahabat yang baru belajar memijahkan ikan lele secara alami ya. Dan buat sahabat yang masih mengalami kegagalan saat melakukan pemijahan. Jadi ketika nanti sahabat melakukan pemijahan, itu pemijahannya bisa berhasil ya. Jadi tidak ada lagi kata gagal saat melakukan pemijahan. Oke sahabat, jadi seperti yang sahabat ketahui bahwa dari beberapa video saya sebelumnya itu saya memijahkan ikan lele selalu di kolam pemijahan ya sahabat, dan memijahkan ikan lelenya itu selalu memijahkan secara massal. Nah, hal itu tentunya bisa berhasil ya, dan juga bisa gagal ya sahabat jika kita belum tahu ilmunya. Nah, jadi di sini saya sarankan buat sahabat yang baru belajar memijahkan ikan lele dan mau berhasil, yaitu sahabat memijahkannya itu jangan secara massal ya, tapi 1:1 seperti yang sahabat lihat di depan saya ini. Ini saya melakukan pemijahannya 1:1 ya. Jadi 1 ekor pejantan dan 1 ekor betina. Jadi kenapa saya menyarankan ini ke sahabat? Karena menurut pengalaman saya di sini bahwa metode melakukan pemijahan 1:1 ini bisa lebih efektif ya sahabat, dan hasilnya pun bisa lebih memuaskan dibandingkan kita melakukan pemijahan secara massal. Karena yang perlu sahabat ketahui, jika kita melakukan pemijahan 1:1, tentunya saat dia melakukan pemijahan ataupun perkawinan, dia akan lebih fokus ya sahabat dibandingkan ketika kita melakukan pemijahan secara massal. Karena kalau memijahkan secara massal biasanya dia akan saling berebut ya, dan hal itu akan menyebabkan kegagalan saat melakukan pemijahan. Tapi beda lagi kalau kita melakukan pemijahan 1:1, hal ini bisa lebih efektif ya. Dan untuk hasilnya pun nanti sahabat silahkan bandingkan ya antara memijahkan 1:1 dan memijahkan yang secara massal. Dan di sini juga saya mau ingatkan lagi ke sahabat ya. Jadi jika sahabat mau berhasil memijahkan ikan lele dan hasilnya itu mau lebih melimpah, yaitu harus didorong dengan kualitas indukan ya. Jadi mana indukan yang sudah siap dipijahkan dan mana yang belum siap dipijahkan. Karena kalau misalkan sahabat memijahkan indukan yang belum siap dipijahkan, sahabat memijahkan 1:1 pun itu akan sama saja ya sahabat, pemijahannya akan mengalami kegagalan. Jadi intinya faktor indukan ini sangat penting sahabat perhatikan ya, karena faktor indukan ini bisa menentukan berhasil atau tidaknya kita saat melakukan pemijahan, dan bisa menentukan juga berhasil atau tidaknya kita usaha di segmen pembibitan ikan lele ya sahabat. Jadi faktor indukan ini sangat penting sahabat perhatikan. Nah, untuk hal yang nomor 2, ini hal yang paling penting yang perlu sahabat ketahui ya. Jadi jika sahabat mau melakukan pemijahan 1:1, jadi di sini nanti ada 2 pilihan ya sahabat, antara kita memindahkan telur yang sudah menempel di kakaban ke kolam penetasan, apakah kita akan menetaskan telur lelenya itu di tempat yang sama ya, atau dalam artian di kolam pemijahan yang sahabat lihat ini. Nah, kalau misalkan sahabat mau menetaskan telurnya itu di kolam yang sama atau di kolam pemijahan yang sama, di sini saya sarankan air kolam bekas pemijahannya itu sahabat harus ganti ya. Kalau sahabat mau menetaskan telurnya itu di tempat pemijahan yang sama.
Kenapa sahabat harus ganti airnya? Karena kalau misalkan sahabat tidak ganti air bekas pemijahannya itu, biasanya nanti akan menyebabkan terjadinya jamur ya, atau si telurnya itu akan mudah sekali terkena jamur. Hal ini juga akan menyebabkan gagalnya saat melakukan penetasan telur lele yang diakibatkan dari hanyir ikan lele tersebut ya. Dan hal ini juga dapat mengganggu kehidupan larva ya. Jadi ketika nanti larva menetas, biasanya larva akan langsung naik ke atas ya, yang diakibatkan bau busuk yang ada di dasar kolam. Itu artinya penggantian air bekas kolam pemijahan ini sangat penting dan sahabat wajib lakukan. Nah, untuk pergantian airnya pun itu jangan semua keseluruhan airnya diganti ya sahabat. Jadi paling tidak kalau sahabat memijahkannya itu di angka 20 cm, itu sekitaran 10 cm itu airnya sahabat harus buang ya. Lalu sahabat bisa tambahkan lagi dengan air yang baru dan ketinggian yang sama. Dan sahabat juga jangan khawatir kalau nanti telurnya akan terbawa ya, karena itu tidak mungkin. Biasanya telur ikan lele kalau yang sudah dibuahi itu akan menempel secara keras ya. Jadi kalaupun kita nanti melakukan pergantian air, itu telur tidak akan terbawa. Jadi aman-aman saja. Nah, untuk hal yang ketiga, ini hal paling penting dan wajib sahabat berikan ya. Ketika sahabat sudah melakukan pergantian air di kolam penetasannya itu, sahabat wajib memberikan garam dan probiotik ya. Nah, apalagi di musim penghujan ini ya, itu biasanya jamur pada telur lele yang tidak berhasil dibuahi biasanya akan cepat sekali berkembang ya, dan ini dikhawatirkan akan merembet ke telur-telur yang bagus ya, dalam artian ke telur yang sudah dibuahi. Untuk pemberian garamnya sendiri di sini saya tidak akan bisa jelaskan ya, karena di video sebelumnya saya sudah jelaskan. Jadi nanti sahabat tinggal cari aja tutorial cara pemijahan ikan lele alami. Di situ saya sudah berikan tata cara pemberian garamnya. Nah, untuk probiotiknya sendiri di sini juga sahabat wajib berikan ya, karena probiotik ini sangat bagus untuk meningkatkan kualitas telur ya, dan mempercepat penetasan telur lele. Dan sehingga ketika nanti telur sudah menetas, itu larvanya bisa sehat ya, dan bisa cepat besar. Dan probiotik ini juga bisa meningkatkan lagi kualitas air bekas kolam pemijahan ya sahabat. Jadi ada baiknya kolam penetasan itu sahabat kasih probiotik. Nah, untuk probiotiknya sendiri nanti itu terserah sahabat ya, menggunakan probiotik apapun itu silahkan. Untuk kolam penetasan itu tidak akan terjadi masalah ya sahabat. Jadi sahabat jangan khawatir ketika sahabat memberikan probiotik nanti larvanya malah mati, itu tidak mungkin ya, karena probiotik itu kegunaannya untuk meningkatkan kualitas air dari kolam bekas kolam pemijahan. Dan probiotik ini tentunya bisa juga menjaga kualitas telur ya, dan kehidupan larva nantinya. Jadi intinya, jika sahabat mau berhasil memijahkan ikan lele dan mau berhasil budidaya di segmen pembibitan ikan lele, yaitu saya sarankan saat melakukan pemijahan harus 1:1 ya. Yang kedua, kolam bekas pemijahan airnya harus diganti. Yang ketiga yaitu wajib memberikan garam dan probiotik. Yang keempat yaitu memilih jenis indukan, karena jenis indukan ini hal penting yang harus sahabat perhatikan. Oke sahabat, jadi sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.